Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, sehingga kita masih bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi contoh bagi kita dalam segala sikap hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah kelak, insyaallah. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah, zuhur ini mari kita lanjutkan pengajian kita, cabang iman yang ke-12. Ustaz, kok sudah 12? Ya, karena saya tetap akan mengulang. Rukun iman itu sudah ada 6. Sekarang dia ada 77 cabang iman. Dari kita Qomi'ut Tughyan ala Syu'abil Iman. Jadi ini cabang yang ke-12. Kalimatnya ringkas juga. Kenapa ringkas? Supaya bisa diingat, supaya bisa dipahami. Bunyinya, wali rahmatir ju tawakkalan ya muslimu. Singkat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Wali rahmati ju. Nah, itu. Artinya rahmat Allah berharaplah. Jadi kan wali rahmatirju. Kemudian ke-13-nya tawakkalan ya muslimu. Nah, itu nanti kajian selanjutnya, tawakkallah orang Islam. Tapi ini wali rahmatiju. Singkat sederhana. Mengharap rahmat Allah. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, rahmat Allah itu bagi umat Islam sudah ada. Yang belum ada yang tidak Islam. Kalau pengajian yang dulu, orang yang tidak Islam itu menutup diri. Al-Baqarah surat kedua ayat 27. Dia menutup diri seperti ini. Gitu. Ada cover buku ditutup. Itu namanya menutup diri. Orang Islam, orang beriman tidak boleh menutup diri, karena Allah selalu menghadirkan tanda-tanda bagi mereka. Apa tandanya itu? Itu tadi rahmat yang diharapkan dari Allah, ya iman. Kenapa diharapkan iman itu harus ada dalam hati? Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, orang beriman yang yakin kalau dia sudah meninggal, jasadnya, ruhnya meninggalkan jasad, dia hidup lagi. Bukan berarti agama kita apa itu? Apa namanya kalau Jepang itu? Harakiri itu apa namanya? Kalau bunuh diri dia hidup lagi. Bukan, itu karena bunuh diri. Nah, kafir dia. Kita bukan. Ruh berpisah, jasad berpisah dengan ruh. Sudah ada alam yang terindah bagi orang yang beriman itu. Ada alam yang terindah. Ini yang diyakini, ini yang rahmat tadi. Wali rahmatir ju. Mengharap rahmat Allah. Kenapa demikian?
Karena tetap akan muncul manusia yang tidak yakin dengan rahman Allah tadi. Akan tetap muncul manusia yang tidak pernah merasa beriman kepada Allah. Setiap zaman muncul, setiap masa dia muncul. Kenapa dia muncul? Ya karena tak punya iman. Jasanya dipakai. Ada orang Pak sama-sama pakai jasa manusiawi. Mau beli rumah manusiawi, mau beli mobil manusiawi, mau pakai istri lebih dari 4 katanya masih manusiawi. Itu manusiawi. Akan tetapi ketika yang manusiawi tadi melanggar akidah, melanggar syariat, nah ini sudah tidak sejalan lagi. Sudah tidak sejalan. Dengan apa yang tidak sejalan? Dengan yang digariskan oleh Allah. Kita umat Islam harus berjalan sejalan yang digariskan oleh Allah. Umat Islam beriman. Kita bukan, kembali sejarahnya seperti kaumnya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Hanya satu masa itu dengan Nabi Musa meyakini kitab Taurat. Kemudian generasi selanjutnya engkar, kafir, menutup diri. Tapi generasi yang semasa dengan Nabi Musa itu menerima Taurat, nah itu ahli kitab khusus umatnya Nabi Musa waktu itu. Kemudian sudah Nabi Musa, kalau kitab Zabur dilanjutkan, sejarah manusia itu dibimbing oleh yang namanya Samawi, agama Samawi. Nabi Isa diturunkan kitabnya apa? Injil. Yang sezaman dengan itu, yang beriman sezaman dengan itu, ahli kitab namanya. Paham? Karena ketemu dengan Nabi Isa. Habis. Nabi Isa ketemu Nabi Muhammad berapa tahun? 2000 atau 600 tahun? Berapa tahun? Berapa tahun Pak? Nabi lahir 571 Masehi, tahun Masehinya. Berarti setelah Nabi Isa tadi, Nabi Isa dihitung tanggal 1-nya berarti sekitar 600 tahun. Turunlah Al-Quran bertahap-tahap. Ini kita, keimanan kita kepada Allah, ini meyakini apa yang dalam Al-Quran ini. Dan bukan disebut dengan ahli kitab. Kenapa tidak disebut dengan ahli kitab? Karena kita membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Oleh sebab itu, umat yang diturunkan Al-Quran, yang diturunkan Alkitab, umat Nabi Musa ada Taurat, umat Nabi Isa ada Injil, umat Nabi Muhammad ada Al-Quran. Makanya ketika Nabi Musa itu kan yang diselamatkannya Bani Israel, yang Ustaz ceritakan yang kemarin. Yang diselamatkan Nabi Musa itu kan Bani Israel. Bani Israel itu menyangka kalau Nabi Ibrahim itu masih meyakini apa yang diyakini oleh Bani Israel. Apa yang diyakini? Kalau Bani Israel itu kan orangnya suka melawan. Yang tauhid itu sudah dijelaskan oleh Yang Maha Esa. Tapi yang namanya Bani Israel ini tetap melawan. Kita umat Nabi Muhammad tak boleh berjiwa seperti Bani Israel. Dalam surah Ali Imran, surat ketiga itu dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Tetapi Nabi Ibrahim itu hanifan muslimah, berarti orang yang lurus dan mengakui Islam. Kita dalam surat Ali Imran ayat 18, surat ketiga ayat 18, Innad dina indallahil Islam. Nah, Allah sendiri yang menyatakan, bukan Ustadz Yudi, bukan Ustadz Somad, bukan ulama, tapi Allah sendiri menyatakan
Inna dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, Islam. Nah, tidak ada lagi. Ustaz, berarti kita tidak menghormati agama lain. Oh, bukan persoalan tidak menghormati. Umat Islam yakin dengan ayat. Siapa yang mau berani merubah Al-Quran ini? Sebelum ada niat untuk merubah ayat Al-Quran ini, Allah sendiri sudah mendatangkan penyakit dalam dirinya. Siapa yang mau merusak alam? Itu contohnya kan sederhana, corona. Ya, kalau mau lebih canggih, dibuatkan penyakit untuk menghancurkan manusia. Ya Allah sendiri yang menghancurkan. Atau kalau manusia itu sendiri ingin merubah Al-Quran, rasakanlah penyakit yang akan datang. Tapi kita umat Islam selalu mengharapkan rahmat Allah. Nah, ini dia. Apa itu rahmat Allah? Islam. Apa itu rahmat Allah? Iman. Inna dina indallahil Islam. Oleh sebab itu, tidak perlu marah orang yang di luar Islam ketika kita mengatakan pada mereka kafir. Dan kita pun tidak perlu tersinggung. Bukan persoalan saling rendah-rendahkan, tapi persoalan iman. Siapa yang menyatakan? Bukan Ustaz, Quran. Oleh sebab itu, ahli kitab yang pada masa Nabi Musa tadi, ahli kitab pada masa Bani Israel, waktu Nabi Isa tadi, Quran sendiri yang bertanya pada mereka. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Hai ahlul kitab, kenapa engkau kafir? Kenapa engkau engkar dengan ayat Allah? Wa antum tashhadun. Engkau sendiri menyaksikan. Engkau sendiri menyaksikan Nabi Musa. Engkau sendiri menyaksikan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan. Berarti orang Islam itu rahmat yang didapatkannya dari Allah. Itu iman yang didapatkannya dari Allah. Itu yang dipertahankannya dari Allah. Karena apa? Karena inna dina indallahi Islam. Dan di suatu saat ketika mereka ruh dan jasadnya berpisah, maka dia akan berkumpul di padang mahsyar. Dia berkumpul di padang mahsyar. Meninggalnya pun ketika hari kiamat adalah ketika angin sepoi-sepoi yang bertiup dari Yaman. Meninggallah orang yang beriman ketika tanda-tanda hari kiamat. Enak juga orang beriman itu meninggalnya. Tidak separah orang yang engkar tadi. Tidak separah orang yang kafir kepada Allah tadi. Kita beriman kepada Allah. Setelah angin sepoi-sepoi, hadis itu dhaif. Tapi ada dhaif, ada dua dhaif. Ketika dia saling mendukung, maka derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi, derajatnya menjadi hasan. Kalau ketemu hadis dhaif sama hadis dhaif, ustaz yang menyampaikan wajib mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Tapi ketika bertemu dhaif sama dhaif, maka dia menjadi kuat. Sama dengan kita istighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang satu hadis mengatakan 70 kali itu dhaif, tapi yang 100 kali itu sahih. Karena dia ada sahih, maka dia menjadi kuat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang menjadi iman bagi kita kepada Allah, menjadi berkah bagi kita semua. Kita berkumpul di padang mahsyar, kita berkumpul di surga. Yauma yaqumu ruh wal malaikatu sofa. Kita berkumpul, bahkan kita sholat hari ini di padang mahsyarnya Allah. Kita berkumpul di surganya Allah. Salah dan janggal mohon maaf karena salah dari Ustaz sendiri dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.